Oke, kali ini kita akan berbicara tentang kekristenan esoteris, kejatuhan manusia dari sudut pandang kekristenan esoteris. Jadi pada abad-abad pertama sampai mungkin abad keempat, kekristenan itu dibagi ke dalam dua aliran, satu yang disebut dengan kekristenan esoteris dan satu disebut dengan kekristenan eksoteris. Kekristenan esoteris itu adalah kekristenan dalam atau yang disebut dengan kekristenan batin, sedangkan kekristenan eksoteris itu disebut dengan kekristenan luar. Kekristenan esoteris pada umumnya disebut dengan gnostik atau kepanjangan sekarang itu disebut dengan agnostik untuk dunia kontemporer. Nah, agnostik atau kekristenan batin ini pada umumnya mengajarkan yang disebut dengan pelepasan dari sensasi indrawi atau pelepasan dari dosa-dosa manusia, atau yang disebut dengan pelepasan yang disebut dengan nafsu dunia, keinginan daging. Nah, baik, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, kondisi manusia itu berfungsi apa adanya. Dalam perjanjian lama, dalam perjanjian lama, alam dan dunia itu tunduk secara alami kepada manusia. Misalnya manusia sangat akrab dengan binatang, tidak memusuhinya dan sebagainya. Nah, Adam disebut sebagai pikiran Allah yang pertama, atau gagasan atau ide pokok daripada pikiran Allah yang pertama yang tercetuskan. Jadi Adam sebagai manusia primordial, sebagai yang disebut dengan penguasa sah daripada kerajaan surga, sebagai esensi tempat Taman Eden, sebagai esensi dari manusia itu berasal, atau yang disebut dengan bahasanya taman kesenangan. Nah, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia turun ke dalam penurunan kosmik, terjadi penurunan kosmik dari spiritual ke material atau alam fisik yang kita sekarang tempati saat ini, atau yang disebut dengan alam imajinasi. Nah, akibatnya mendatangkan ketika manusia memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, manusia mengalami yang disebut dengan kematian, atau bahasa lainnya disebut dengan ketidaktahuan, atau digambarkan dengan ketidaktahuan daripada manusia, atau sesuatu keadaan yang terlupakan daripada kehidupan manusia. Nah, penurunan kosmik ini digambarkan dengan dilingkupilah manusia dengan dua tudung, yang menutupi manusia. Setelah manusia diusir dari Taman Eden atau Taman Kesenangan, jadi menurut tradisi esoteris bahwa terdapat dua penutup tubuh bagi manusia yang dikenakan pada kesadaran daripada aku ini sebagai manusia. Saat manusia jatuh, yang pertama itu adalah tingkat nabati, yang kedua itu adalah tingkat hewani. Tingkat nabati dan tingkat hewani ini berasal dari pikiran kita sendiri. Sebagaimana kita ketahui, pertama manusia itu masuk ke dalam kehidupan dunia vegetatif. Ingat bahwa Adam dan Hawa membuat baju untuk menutupi tubuh mereka dari daun ara, kayak gitu. Jadi dalam diri manusia terdapat bagian atau sifat manusia yang memiliki kesamaan dengan tumbuhan. Kita dilahirkan, kita tumbuh, berbunga atau berproduksi, mati, layu, kering. Ini dituliskan dalam banyak, misalnya kitab-kitab Mazmur yang mengibaratkan manusia seperti tanaman, seperti bunga, pokok anggur, begitu. Jadi misalnya dalam Yesaya 40 pasal 40 ayat yang ke-6 misalnya. Nah, Tuhan juga membuat pakaian untuk Adam dan Hawa dari kulit binatang. Jadi bahwa terdapat dalam diri manusia itu sifat hewani, aspek yang berkaitan dengan denominasi,
status, kekuasaan. Jadi sebuah aspek yang diwarisi oleh spesies makhluk sosial seperti kita. Nah, pohon kehidupan itu adalah simbol daripada universal dan kesatuan daripada esensi manusia. Jadi pohon kehidupan itu merepresentasikan kehidupan di dunia, yang dengan semua keanekaragamannya memiliki satu sumber kehidupan di dalam Tuhan. Nah, ayat ini mungkin terkenal di dalam Perjanjian Baru, aku adalah pokok anggur yang benar, atau dalam pandangan gereja yang am. Sementara pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu mewakili rasa daripada pemisahan dan polaritas. Jadi kita baru mengetahui hal yang baik ketika membandingkan dengan yang jahat. Pengetahuan dalam hal ini bukanlah pengetahuan faktual, melainkan pengetahuan pengalaman langsung berhadapan dengan realitas. Itulah yang disebut dengan kebenaran menurut manusia, atau pengalaman dalam kesadaran, sebutan dalam bahasa psikologisnya. Nah, pada akhirnya kesadaran akan rasa kesatuan yang mendasari manusia itu telah hilang ketika mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dengan memakan buah pengetahuan berarti menyadari keberagamannya, manusia ini menyadari keberagamannya sambil tetap tidak menyadari kesatuan esensinya dari mana dia berasal tadi. Ya. Oleh karena itu manusia diciptakan dari debu, atau yang dikenal dengan debu bumi, dapat diartikan atau dibahasakan atau diterjemahkan hal yang tersembunyi dari dunia. Nah, oleh karena itu terdapat sesuatu dalam diri manusia itu yang tersembunyi, sehingga ketika kita hidup di dunia ini atau hidup di realitas fisik ini, ada sesuatu yang ketidaknyamanan, ketidakpuasan, atau suatu kerinduan ingin kembali ke tempat asal mula di mana yang disebut dengan taman kesenangan atau taman Eden. Hal ini juga representasi ini dapat kita lihat dalam Perjanjian Baru di Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai 16 tentang anak yang hilang, yaitu artinya manusia ini ada sesuatu yang ingin kembali dan kembali terus gitu. Di bawah sadarnya ada sesuatu yang hakiki, yang esensial kayak gitu. Jadi kejatuhan manusia bukanlah masalah dosa warisan atau asal usul dosa itu, tetapi mengenai keputusan manusia secara keseluruhan untuk mengetahui yang baik dan jahat melalui pengalaman indera. Jadi pengalaman indera ini digambarkan sebagai perbudakan pengalaman sensual, sering disebut sebagai sensasi tubuh, bahasa psikologisnya, yang jelas merupakan tempat duduknya impuls tanpa pikiran. Jadi hawa nafsu atau keinginan daging, atau bahasa filsafat roh yang terpenjara oleh tubuh. Nah, akibat dari keinginan duniawi, keinginan daging atau hawa nafsu ini yang disebut dengan terjadinya pemanjaan sensual. Akibat dari keinginan dunia, akibat dari mimpi-mimpi manusia, akibatnya terjadi pemanjaan visual yang menyebabkan rasa sakit dan penyesalan, dan dia ingin merindukan untuk pulang ke rumah, atau yang di Taman Eden tadi, taman kesenangan. Jadi salah satu konsep daripada kekristenan atau tradisi gnostis atau tradisi kekristenan dalam sebutannya adalah untuk melepaskan manusia dari terperangkapnya dalam dunia indera atau realitas material. Jadi karena menurut pandangan tradisi esoteris bahwa sifat dari kebenaran itu adalah spiritual, berbeda dengan pandangan berasal dari dunia bahwa sifat dari kebenaran itu adalah materi. Ya. Nah, materi itu apa? Yang juga bisa diartikan dengan dunia. Jadi pandangan esoteris ini mirip dengan filsafat timur, yaitu kebenaran itu dari ketiadaan.
Kalau dalam filsafat barat itu adalah kebenaran itu adalah hal yang material atau keadaan, sesuatu yang ada dulu, baru itu disebut dengan kebenaran. Terima kasih.